Saya mau tanya ke salah satu tim pemenangan, ada yang tadi juga diwawancara, ada Mas Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah. Anda senewan tidak Mas Ganjar ketika masa-masa survei itu drop, ketika orang mengatakan tampaknya tidak akan berhasil nih perjuangan Joko Widodo dan kawan-kawannya? Enggak sih. Mas Ganjar sudah pakai mic? Oh, sorry. Boleh sudah baik. Oh ya. Ya. Tidak Mas Ganjar? Oke. Kalau kita nggak senewan, justru begitu turun itu bantengnya menggeliat. Bantengnya seperti banteng ketaton terus lari kenceng. Relawannya lari kenceng, nahdlinya lari kenceng luar biasa. Jadi ketika kemudian survei Mas Joko ini turun, di Jawa Tengah itu larinya tambah cepat. Jadi pada saat itulah nggak heran kalau kemudian gap-nya dengan pasangan yang satunya sampai 30% lebih. Itu yang kemudian kita mendapatkan kegembiraan. Ini SMS masih jalan terus, lagi nonton Mas Jokowi. Oh gitu, sampaikan salam pada Pak Jokowi, kami 80%, kami 82%. Boleh dibacakan salah satu Mas? Salah SMS-nya, satunya, Mas? Ya ini biar dari Mas yang SMS Mas. Ya dari apa namanya Agus. Agus ini dia kades di Temanggung. Dia menyampaikan kepada saya, mohon maaf Mas, kami baru bisa 99% begitu. Dan yang satu lagi dari kampungnya Mas Joko ini di Solo, mohon maaf kami tidak bisa sukses karena kami hanya mampu menyumbangkan 87% gitu. Waduh. Jadi itu kata rakyat. Itu ya. Ada komentar Pak Jokowi? Ya seperti tadi disampaikan Pak Ganjar ya, di lapangan justru seperti itu, karena ada fitnah justru nambah semangat, karena apa, ingin kita buktikan bahwa fitnah itu juga tidak selalu berdampak negatif, tapi justru bisa memberikan semangat ini. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi. Sahabat Indonesia, saya tidak tahu awalnya dari mana tiba-tiba muncul beberapa video yang sudah lama. Ini terjadi 9-10 tahun yang lalu, tepatnya 2013-2014. Saat itu Joko Widodo, Gubernur DKI Jakarta, diusung oleh PDI Perjuangan berlaga di Pilpres tahun 2014. Lawannya adalah Prabowo Subianto. Jokowi berpasangan dengan Yusuf Kala, Prabowo berpasangan dengan Hatta Rajasa. Ada yang menarik dalam video tersebut. Saya juga baru menyadari bahwa pada saat itu, khususnya Pilpres tahun 2014, bagaimana peran dari seorang Ganjar Pranowo sebagai kader PDI Perjuangan di Jawa Tengah untuk memenangkan Joko Widodo. Ganjar Pranowo berjuang keras, berkeringat luar biasa agar Pak Jokowi menang. Dan ini disampaikan oleh Ganjar Pranowo dengan menggalang dukungan ke seluruh penjuru Jawa Tengah. Dan hasilnya tahun 2014 Jokowi menang hampir 70%, tepatnya 66,sekian%. Menang. Ganjar Pranowo sukses memenangkan Jokowi pada Pilpres tahun 2014. Dan 2019 peranan Ganjar diulang lagi. Dengan segala kekuatan yang ada, Ganjar Pranowo dan seluruh elemen PDI Perjuangan bersama relawan-relawan perjuangan untuk memenangkan Jokowi, akhirnya berhasil memenangkan Jokowi di Jawa Tengah 77%. Lebih dari 13% jaraknya dibandingkan 2014. Ini perjuangan Ganjar Pranowo yang dalam video tadi jelas-jelas diakui oleh Presiden Jokowi. Ganjar Pranowo berkeringat dan saya heran. Saya sudah berulang kali, lebih dari 3 kali mewawancari Mas Ganjar Pranowo. Hal ini tidak pernah disebutkan oleh Ganjar Pranowo. Artinya Ganjar Pranowo memang
tidak mau tepuk dada bahwa saya yang berkeringat, saya yang berjasa. Ganjar Pranowo bukan tipikal seperti itu ternyata. Ganjar Pranowo diam saja dan baru terungkap beberapa hari terakhir ini setelah netizen atau warganet Indonesia memviralkan video lawas, video lama yang memunculkan peranan seorang Ganjar Pranowo untuk memenangkan Joko Widodo pada waktu itu. Sekarang kita tarik pada Pilpres tahun 2024. Saat kondisinya berbalik. Yang running di Pilpres tahun 2024 adalah Ganjar Pranowo. Resmi diusung oleh PDI Perjuangan yang notabene adalah partai induk dari Ganjar Pranowo dan Joko Widodo. Pertanyaan publik sekarang, apakah seorang Jokowi tahu berterima kasih? Apakah seorang Jokowi mau balas budi kepada Ganjar Pranowo yang telah berkeringat sehingga Jokowi memperoleh nikmat? Ada beberapa kekhawatiran melihat manuver-manuver yang dilakukan oleh Pak Jokowi secara diam-diam. Bukan ucapan terima kasih untuk membantu Ganjar, bukan balas budi untuk membantu Ganjar, tapi ada tanda-tanda Pak Jokowi melupakan hal itu, alias akan berkhianat. Sekarang tinggal Pak Jokowi. Apakah seorang Jokowi akan meninggalkan sejarah dicatat masyarakat Indonesia sebagai orang yang tahu terima kasih, tahu balas budi, tahu mengakui jasa-jasa orang yang telah berkeringat membantu kemenangan dia dan sampai sekarang menjadi presiden 2 periode, atau sebaliknya masyarakat Indonesia akan mencatat bahwa Pak Jokowi adalah sosok yang tidak tahu terima kasih, tidak tahu balas budi, dan sosok yang berkhianat kepada teman-teman seperjuangannya dia. Pilihan sekarang ada di Pak Jokowi. Apakah pilihan satu, orang dengan kemuliaan yang tinggi, atau pilihan kedua, sebaliknya? Tanda-tanda ini saya sampaikan karena memang ada tanda-tanda Pak Jokowi tidak melakukan kewajaran bagi seorang yang mempunyai norma-norma kesantunan. Mudah-mudahan kekhawatiran saya dan kekhawatiran rakyat Indonesia ini salah. Karena melihat manuver-manuver dengan ingin mencalonkan Gibran dari cawapresnya Prabowo Subianto dan mendorong kelompok-kelompok relawannya untuk mendukung Prabowo Subianto dan mendorong partai-partai yang di bawah pengaruh besar Presiden Jokowi ke arah Prabowo Subianto. Tanda-tanda ini dilihat oleh masyarakat. Masyarakat tidak bodoh, masyarakat tidak buta politik, masyarakat mencermati dengan jelas, masyarakat mempotret. Sekarang tinggal keputusannya adalah Pak Jokowi. Apakah dia menjadi sosok yang tahu berterima kasih atau sebaliknya? Apakah dia menjadi orang yang dikenal tahu balas budi atau sebaliknya? Apakah dia dikenang sebagai orang yang tahu jasa dan mengakui keringat para pejuang-pejuang partainya atau sebaliknya? Kita menunggu saja kejelasan mosaik yang sedang mewarnai politik Indonesia ini. Meskipun saya pribadi khawatir hal ini tidak terjadi, tapi apapun terjadi, saya tetap memberikan apresiasi tinggi kepada Ganjar Pranowo karena tidak pernah mengungkit hal-hal seperti ini. Padahal perjuangannya luar biasa. Perjuangan seorang Ganjar yang sangat-sangat gigih memperjuangkan kemenangan Jokowi sehingga Jokowi mendapatkan kemuliaan menjadi seorang presiden. Apakah ini diakui oleh Pak Jokowi atau tidak? Kita tunggu saja tanggal mainnya.
karena kita masih remang-remang. Meskipun tanda-tanda ke arah sebaliknya itu begitu jelas di depan mata, tapi saya masih ingin mengembangkan husnuzon. Apakah saya harus memberikan apresiasi kepada Pak Jokowi atau sebaliknya? Apakah kemuaan masyarakat terhadap isu dinasti politik keluarga Jokowi ini terkonfirmasi atau tidak? Kita tunggu saja kejelasan sikap Presiden Jokowi. Apalagi kemarin MK sudah memutuskan memberikan jalan kepada Gibran Rakabuming Raka. Ini benar-benar sangat mengecewakan rakyat Indonesia. Orang sudah muak, termasuk saya, muak dengan akrobat politik di mana integritas institusi Mahkamah Konstitusi akhirnya diobok-obok dengan kepentingan seperti ini. Saya prihatin. Tapi kembali lagi pada masalah Mas Ganjar berkeringat sehingga Pak Jokowi mendapatkan nikmat. Apakah sekarang Pak Jokowi akan berkhianat atau sebaliknya akan menjadi sosok yang dikenal publik sebagai orang yang tahu berterima kasih, memperbaiki semua manuver-manuvernya dan diarahkan kembali untuk mendukung Ganjar Pranowo. Kita tunggu saja detik demi detik ke depan. Baik Sobat Indonesia, terima kasih Anda telah mengikuti Opini Rudi. Kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam Pancasila, salam Indonesia penuh integritas. Saya Rudi SKW.